Halo, perkenalkan saya Elisa Badul Kakak dengan NPM 202114511193. Saya akan memenuhi tugas pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Rama, di mana tugasnya itu bagaimana guru mengajar dengan menggunakan model, metode, dan media yang variatif sehingga pembelajaran akan menjadi aktif, kreatif, menyenangkan, inovatif, kolaboratif, dan efektif. Berikut cuplikan video dari saya. Selamat menonton. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Apa kabar kalian malam ini? Baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar kita mulai dengan doa dulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai. Ibu Kesha hadir, Putri Afifa hadir, Bu Nurul hadir, Bu. Hadir semua ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin nggak? Nggak. Kita minggu kemarin itu mata materi kita tentang hukum dan hukum bisnis ya. Nah, untuk malam ini kita akan lanjut di materi kita tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oke, kalian ada yang tahu nggak sengketa bisnis itu seperti apa? Sengketa bisnis. Ya, sengketa. Mungkin itu tidak menjadi hal yang baru lagi ya berkaitan dengan sengketa bisnis. Ada yang tahu nggak sengketa bisnis itu seperti apa? Tidak. Nah, sengketa bisnis itu menurut beberapa pendapat para ahli, Maxwell John Fulton itu menyatakan bahwa sengketa itu perselisihan yang timbul selama berlangsungnya proses pertukaran atau transaksi yang merupakan inti dari ekonomi pasar. Lalu selain itu juga ada beberapa pendapat lainnya di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa sengketa itu adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama. Nah, selain itu juga ada pendapat menurut Winardi. Nah, untuk Winardi ini mengatakan bahwa pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu dengan kelompok-kelompok yang mempunyai kelompok organisasi terhadap satu objek permasalahan yang sama. Nah, dari beberapa pendapat ini disimpulkan oleh Arif Yanto tahun 2014 itu dia menyatakan bahwa sengketa bisnis itu pertentangan antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan suatu hukum yang dapat diberikan sanksi hukum antara keduanya. Dalam sengketa bisnis ini
ada beberapa sengketa yang terjadi, dan kita tahu bahwa sengketa bisnis itu banyak banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ada sengketa perniagaan, perbankan, keuangan. Ada yang tahu nggak selain itu sengketa yang terjadi? Mungkin di kehidupan kalian pernah terjadi sengketa apa gitu selain sengketa perbankan yang sering terjadi? Tidak. Kalian tidak ada sengketa apapun dalam kehidupan kalian? Gak ada sih kalau punya kehidupan sengketa. Berarti hidup kalian tenang-tenang aja ya? Iya betul. Oke. Nah selain itu ada sengketa konsumen. Masa nggak ada sengketa keuangan di kehidupan kalian? Pasti ada ya. Nah dari sengketa ini kita tahu pasti ada penyebab yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya sengketa ini. Nah sebabnya itu ada prestasi, suatu perbuatan yang melawan hukum. Nah itu juga bisa menimbulkan sengketa, lalu kerugian salah satu pihak. Nah dalam sengketa kita tahu sengketa itu merupakan satu masalah yang dimana pasti ada satu pihak itu mengalami kerugian. Nah selain itu juga ada pihak-pihak yang tidak puas tentang tanggapan yang menyebabkan kerugian. Nah kalian tahu nggak cara menyelesaikan sebuah sengketa atau permasalahan? Mungkin di kehidupan kalian cara kalian menyelesaikan sebuah permasalahan itu seperti apa? Duit. Apa duit? Iya sih. Ya semua akan diselesaikan dengan duit. Ya, kalau Putri, cara kamu menyelesaikan sebuah permasalahan itu apa? Berdoa dulu. Berdoa. Komunikasi dengan keluarga. Berkomunikasi dengan keluarga, berdoa, duit ya. Ya, itu merupakan jalan pertama ya kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, tapi di sini cara penyelesaian sengketa bisnis itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya itu yaitu negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan trase dan lain-lainnya. Nah, ini tuh diawali dari penyelesaian dengan membicarakan baik-baik di antara kedua pihak yang terkait, berlanjut bila praktik yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan antara mereka, antara pihak A sama pihak B ini, berarti kita membutuhkan pihak ketiga yaitu sebagai mediasi untuk membantu untuk kita menyelesaikan satu sengketa ini. Lalu selanjutnya itu jika tidak dapat melalui mediasi juga, maka dibutuhkan pihak yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, jika tidak ada juga, tidak dapat diselesaikan, maka membutuhkan badan hukum seperti pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sengketa ini kan pasti terjadi tidak hanya satu pihak saja, pasti ada dua pihak, dan di antara dua pihak ini pasti ingin merasa dirinya tuh menang gitu. Nah, jadi penyelesaian permasalahan mengenai sengketa bisnis ini pasti ujung-ujungnya lebih cepat diselesaikan kalau tidak dengan mediasi atau negosiasi dan bahkan arbitrase. Kita bisa melalui jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, baik. Anak-anak, di sini ibu mau kalian diskusi. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 5 menit lah, 5 menit sampai 10 menit. Itu mengenai penyelesaian. Nah, itu sebelum itu dalam sengketa bisnis ini ada penyelesaian sengketa juga menggunakan non litigasi. Nah, ibu minta kalian membuat atau pandangan kalian itu penyelesaian non litigasi itu seperti apa melalui arbitrase ini.
5 menit, ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk berdiskusi. Oke? Saya Mau mainin ke kalian. oh ya boleh. Ini saya juga mau tidak ya. Oke, waktunya udah habis ya. Iya, Bu. Di sini lah. Ya, ini kelihatan kok mau berdiskusi. Ini ada lawan biasanya. Bu, ini tadi makanya biar iya, kayak sampah yang di rumah. Ini di mana ya, Pak? Tapi ini baik anak-anak, udah selesai ya waktu diskusinya. Bisa dipresentasikan? Bisa dipresentasikan apa yang kalian dapat? Dari tempat duduk kan, Bu? Boleh berdiri, boleh duduk, nggak apa-apa. Iya, duduk aja gitu. Ya. Berdiri aja dah. Jadi mengenai penyelesaian litigasi itu ada arbitrase yang pertama. Jadi yang pertama itu ada asas kesepakatan yang dapat dilakukan jika semua pihak yang bersangkutan sepakat. Lalu ada asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah. Lalu ada asas limitatif yang dimana adanya pembatasan dan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Yang terakhir ada asas final, yaitu suatu putusan arbitrase yang bersifat putusan akhir dan mengikat, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita dan Zaitun, di mana penyelesaian litigasi itu ada 4 asas, di mana asas ini menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase itu ada alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal 1 ayat 1 itu ada asas kesepakatan, musyawarah, limitatif, dan asas final dan end binding. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita Nanda.
baik dalam sengketa ini juga ada pola pikirnya. Dalam negosiasinya itu pertama adalah moving against, yang yaitu di mana satu pihak mengambil sikap yang alternatif untuk mencapai tujuan mereka. Digunakan ketika pihak yang bersangkutan itu merasa bahwa taktik negosiasi yang ini itu lebih halus itu tidak efektif. Lalu ada kedua moving with. Nah itu tuh dimana strategi ini berusaha menciptakan kerjasama dengan keseluruhan dan dengan pihak lainnya. Lalu moving away. Nah moving away ini strategi di mana dalam satu pihak memilih untuk mundur atau menarik diri dari negosiasi sebagai cara mereka untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap syarat yang diajukan. Nah baik anak-anak, mungkin ada yang belum mengerti, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke baik, karena udah waktunya kita sampai di sini dulu pembelajaran kita malam ini. Nah kalau kalian tidak atau belum mengerti dengan materi malam hari ini, kalian bisa bertanya langsung nanti ke ibu atau dengan melalui WA group, dimana kita punya WA group kan. Nah kalau kalian belum mengerti bisa ditanyakan langsung di situ, nanti ibu akan balas. Dan ini merupakan pertemuan terakhir kita ya. Kalian mau masuk semester 7, ibu harap kalian selalu semangat belajar dan jangan bosan-bosan untuk belajar. Nah, kalau kalian nanti di semester 7 jangan sampai lupa sama ibu ya. Kalau sampai di perjalanan kalau ketemu ibu disapa ya anak-anak. Oke. Kalian harus tetap semangat belajar, karena semakin banyak kamu belajar, semakin banyak hal yang bisa kamu capai. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Di semester 7 kalian mungkin lebih bersemangat lagi karena itu banyak banget tantangan yang kalian hadapi. Jangan takut untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapainya. Kayak belajar dengan rajin adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Ya. Oke, kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Nanti hati-hati pas pulangnya. Ibu tutup pembelajaran kita malam hari ini. Selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati ya kalian.